Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia, sehingga ketika firman Tuhan diperdengarkan, kita menjadi pribadi yang siap untuk diubahkan. Firman Tuhan menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, pemuda-pemudi, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada hari ini, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus mulai yang membantu kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonia beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang tua kami yang sudah lansia, Bapak Inang dan Hasoma nama Poso. Pada saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin menyapa kita melalui firman-Nya. Kita tidak akan pernah bisa menghindar dari masa-masa sukar di kehidupan kita. Terkadang kematian datang begitu tiba-tiba. Penyakit juga muncul dengan tiba-tiba. Bahkan kehidupan perekonomian yang berputar-putar tidak pernah naik level, atau kehidupan keluarga yang tidak memiliki titik temu. Kita tidak bisa menghindar dari keadaan itu. Tapi hal yang perlu kita imani bahwa bukan seberapa besar beban hidup yang sedang kita hadapi pada saat ini, tetapi iman Kristen selalu bercerita tentang kasih, penyertaan, dan kesetiaan Allah melalui pertolongannya dalam titik berat yang sedang kita lalui. Luar biasa sekali Bapak Inang. Keadaan yang sukar, beban yang berat bagi iman Kristen tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang selalu setia menolong. Bapak Ibu, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, hal inilah yang dialami oleh Yeremia pada saat itu, di mana Yeremia hidup di zaman yang paling buruk dalam sejarah
Israel atau Yehuda. Bagaimana tidak? Keberadaan Yeremia adalah untuk menentang nubuatan-nubuatan palsu, untuk berhadapan dengan nabi-nabi palsu yang dengan seenaknya memberitakan nubuatan-nubuatan yang tidak benar. Yeremia juga sering sekali diperhadapkan dengan tantangan bahwa pada akhirnya dia akan dihukum, kemudian dia akan dipukul, bahkan diancam akan dibunuh, dipenjara dan dilecehkan. Tetapi karena kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupan Yeremia, Yeremia tetap berdiri tegak. Dia tetap menyuarakan kebenaran di tengah-tengah bangsa Babel pada saat itu, dengan tidak memikirkan apapun yang menjadi resiko, karena Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan untuk kita lakukan melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Yang pertama, kita melihat pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, bahwa keadaan yang tidak baik, jarak tempuh, tidak menjadi penghalang bagi Yeremia untuk menyuarakan kebenaran, untuk menyampaikan firman Tuhan. Salah satu cara yang kita lihat di sini yang dilakukan Yeremia adalah dia mengirimkan surat kepada orang-orang yang ada di pembuangan. Dia menyapa mereka, menyadarkan, bahkan menguatkan iman mereka. Karena Yeremia tahu betul bahwa orang-orang Yehuda pastilah mengalami goncangan secara psikologis, karena mereka adalah orang asing di Babel. Bagaimana tidak? Mereka harus diperhadapkan dengan budaya, agama, dan pemerintahan yang berbeda. Bahkan dikatakan kalau di Yerusalem mereka hanya diperhadapkan dengan satu Tuhan, menyembah kepada Allah yang Esa. Tetapi di Babel mereka harus menyaksikan ada sekitar 2.500 dewa. Tentu hal ini membuat mereka menjadi bingung dan takut. Nah, masalah itu sering sekali muncul ketika manusia itu hidup di dalam ketakutan. Bahkan tidak jarang jatuhnya orang percaya itu di sini, ketika hidupnya dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran yang berlebihan dan tidak berguna. Pada saat itu, dalam ketakutannya, bangsa Yehuda sangat mudah sekali percaya dengan perkataan yang diucapkan oleh nabi-nabi palsu. Dengan kata-kata yang enak didengar oleh telinga, dengan harapan-harapan palsu yang mengatakan bahwa mereka hanya berada 2 tahun di Babel. Akhirnya apa? Mereka tidak berbuat apa-apa, mereka hanya menunggu dan hidup seadanya, menerima belas kasihan dari orang lain. Yang kedua, pada ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh, kita melihat bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang luar biasa. Ketika bangsa Yehuda dalam pembuangan, ketika bangsa itu sedang menjalani hukuman, Allah yang luar biasa itu ternyata selalu berinisiatif untuk memelihara kehidupan umatnya. Bagaimana supaya bangsa itu tidak terlena dengan keadaan? Bagaimana supaya umatnya tetap berdiri teguh, memiliki iman yang kuat, dan tidak mudah digoyahkan oleh nubuatan-nubuatan palsu yang ada di Babel. Dan yang paling penting adalah bagaimana supaya umatnya tetap mengalami pertobatan dan pembaharuan ketika sedang berada di Babel. Maka apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Pada ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh kita melihat, dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, beranak cuculah, usahakan dan doakanlah kesejahteraan kota di mana engkau berada. Luar biasa sekali, Bapak Inang Hasoma Nama Poso. Dalam pembuangan sekalipun, Allah tetap menghendaki supaya bangsanya, umatnya tetap berkarya bagi kemuliaan Allah. Tidak diam, tidak berpangku tangan,
tidak menunggu orang lain berbelas kasihan, tapi hal yang luar biasa. Iman Kristen mengajarkan kita dalam masa sukar, dalam keadaan yang tidak terkontrol sekalipun, kita masih memiliki kekuatan yang daripada Allah untuk bisa menjadi garam, untuk bisa menjadi terang, bahkan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Allah. Tema kita minggu ini adalah mewujudkan kesejahteraan bersama. Bagaimanakah kita menerjemahkan ini dalam kehidupan kita? Mari kita lihat sekeliling kita, keluarga, masyarakat, kota di mana kita berada, maupun bangsa kita ini. Dan apakah yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita adalah surat yang hidup. Pengikut Kristus adalah surat terbuka yang bisa dibaca, dilihat, dan dikenal oleh semua orang. Kita adalah surat terbuka di tengah-tengah kehidupan keluarga yang menghadirkan Allah, kasih, damai, memberikan pengaruh yang baik, menyalurkan energi positif bagi suami, anak, istri, dan semua keluarga kita. Kita adalah surat terbuka di tengah-tengah kehidupan masyarakat, menjadi masyarakat yang tidak menutup diri, menjadi masyarakat yang mau berbaur kepada sesama, kepada lingkungan, dan tidak membangun tembok-tembok pemisah antara saya dan juga lingkungan sekitar. Kita adalah surat terbuka di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi masyarakat yang taat pajak, menjadi masyarakat yang ikut berpartisipasi untuk memajukan bangsa dan negara, menjadi masyarakat yang tidak ikut-ikutan untuk menjadi troublemaker di tengah-tengah kehidupan negara kita. Dengan kata lain, mewujudkan kesejahteraan bersama bukan melulu soal berapa harta yang kita miliki, kemudian kita bagi-bagi kepada orang lain, tidak. Tetapi dengan ikut melakukan yang benar, dengan ikut melakukan yang terbaik, ketika menjadi seorang pekerja, ketika menjadi seorang tenaga pemerintahan, tenaga medis, bahkan menjadi seorang anggota keluarga, dalam hal itu, kita sudah ikut mewujudkan kesejahteraan bersama. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah tetap mekar di masa sukar. Ada banyak orang yang menjadi loyo di masa-masa sukar dalam hidupnya. Banyak orang yang kurang bersemangat, kehilangan harapan, kehidupan menjadi redup, dan kurang memberi rasa ketika masa-masa sukar menghampiri kehidupan. Namun apa yang Tuhan ingatkan melalui firman yang kita dengarkan pada saat ini, ketika bangsa Israel sedang dibuang ke Babel, tentulah itu bukan hal yang enak bagi mereka. Tentulah itu bukan keadaan hidup yang mereka inginkan. Tapi Tuhan katakan, ketika sedang berada di dalam pembuangan pun, saat kita bisa melakukan yang benar, kita melakukan kehidupan yang semestinya, dan juga kita bisa melakukan yang terbaik, maka dalam hal itu kita bisa menjadi garam dan terang. Itulah yang saat ini diingatkan Tuhan kepada kita. Sering sekali kita melewati masa-masa sukar, terkhusus pada saat ini kita sedang mengalami masa-masa sukar menghadapi COVID-19. Seolah-olah kita sedang dibuang ke dalam permasalahan ataupun pandemik COVID-19 ini. Tapi apa yang Tuhan katakan saat kita sedang berada di dalam pembuangan pandemik COVID-19 ini pun, Tuhan mengatakan, janganlah kita menjadi orang yang ikut mempertanyakan di manakah Tuhan pada masa-masa sekarang ini. Apakah Tuhan tidak bekerja? Dia membiarkan aku terpapar COVID? Dia membiarkan orang-orang mati karena COVID? Atau dia membiarkan ini terjadi dalam jangka waktu yang begitu lama? Tidak.
Tapi apa yang menjadi sebuah keyakinan kita bahwa pada masa sekarang ini pun pemeliharaan dan penyertaan Tuhan itu masih nyata dan ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, biarlah kembali kita berefleksi, menanyakan kepada diri kita. Ketika kita hidup, kita tidak hanya berpikir apa yang akan ku dapat, apa yang akan ku terima, apa yang akan aku nikmati, dan apa yang akan aku miliki. Tidak. Tetapi kita memiliki prinsip, apa yang bisa ku lakukan, apa yang bisa ku berikan untuk keluargaku, istri, suami, anak, untuk masyarakat, untuk kotaku, dan juga untuk negaraku. Sehingga ketika kita ada di dunia ini, kita tidak hidup hanya untuk memperkaya diri kita sendiri. Kita tidak hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri, tanpa melihat bagaimana sekitar dan sekeliling kita. Dan terkhusus untuk pesta Bapa yang kita rayakan di Jemaat GKPS Pontianak dalam minggu ini, biarlah seksi Bapa menjadi Bapa yang selalu menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga, menjadi teladan, membawa pengaruh yang luar biasa untuk keutuhan, untuk kemajuan, dan juga untuk kesejahteraan anggota keluarga yang akan berdampak dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kami sungguh percaya bahwa firman-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan akan menolong kami menjadi pribadi yang terus-menerus belajar untuk memiliki iman yang sejati, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang menolong mereka dalam setiap pergumulan yang sedang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya tangan Tuhan pasti akan selalu menolong. Tangan Tuhan pasti akan selalu bekerja untuk sebuah kehidupan yang lebih baik lagi. Tolonglah ya Tuhan, bantulah kami untuk boleh memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika pun kami melewati masa sukar, mampukan kami untuk melihat segala sesuatu dengan mata rohani kami. Sehingga benar ya Tuhan, kami semakin memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, orang tua kami yang sudah lansia, nama balu, dan juga mereka yang merindukan keturunan, bahkan jemaat Tuhan yang kewalahan dalam perekonomian, bahkan jemaat Tuhan yang bergumul dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga, entah juga yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan tolonglah mereka, berikan semangat, kekuatan untuk bisa merasakan kasih Tuhan, untuk bisa melewati setiap masa-masa sukar dalam kehidupan ini. Terpuji termulialah Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sehat, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.